Gradien garis singgung yang selanjutnya adalah diketahui gradien dari garis lain. Yes. Kata kunci dari subbab yang ini, kalian harus tahu istilah ada yang namanya sejajar sama tegak lurus. Oke, saya tulis dulu. Ada yang istilah namanya sejajar, ada yang namanya tegak lurus. Kalau sejajar artinya apa? Gradiennya itu sama. Garis lain sama garis singgung yang akan kita cari gradiennya sama. Itu kalau sejajar. Kalau tegak lurus, apakah sama? Beda atau seperti apa? Ingat? Oke. Kalau tegak lurus, M1 kali M2 sama dengan minus 1. Kemudian yang perlu kita flashback lagi, biasanya diketahui persamaan garisnya, kalian harus tahu itu berapa gradiennya. Misal kalau saya punya kayak gini, AX plus BY plus C sama dengan 0, ini gradiennya berapa? Kalau seperti ini? Oke, paling enak biasanya diubah jadi Y sama dengan, kalau misalkan lupa ya. Atau kalau ingat, koefisien koefisien X dibagi koefisien Y. Atau dibuat jadi Y sama dengan, koefisien X itu adalah gradiennya. Yes. Sama kayak yang sebab sebelumnya, nanti persamaan garis singgungnya adalah Y minus Y1 sama dengan M X minus X1. Nih. Sebagai contoh kalau masih kurang jelas, tak kasih contoh. Ini contohnya. Tentukan persamaan garis singgung dari dari kurva Y sama dengan 2x kuadrat minus 6x plus 1 yang sejajar dengan 2x minus y plus 1 sama dengan 0. Yes. Pertanyaannya kira-kira coba dicerna dulu. Tentukan persamaan garis singgung dari kurva Y sama dengan ini yang sejajar dengan 2x minus Y plus 1 sama dengan 0. Kita tulis ulang lagi aja. Yang namanya persamaan garis singgung itu adalah Y minus Y1 sama dengan M X minus X1. Yang kita butuhkan M Y1 X1. Di sini ada clue sejajar. Berarti kalau sejajar kita dapat clue yaitu M. Coba kita bedah satu-satu. Kalau ini 2x minus y plus 1 sama dengan 0. Ini M-nya berapa coba? M rumusnya adalah minus A per B. Berarti minus 2 dibagi min 1 sama dengan 2. Karena sejajar, M-nya itu sama. M garis singgung itu juga sama dengan 2 karena sama. Wes, M-nya udah ketemu, berarti langkah selanjutnya kita cari X1 sama Y1. Di soal ada clue dari Y1 X1? Nggak ada clue ya, cuma kita ada clue gradien. Masih ingat video yang sebelumnya? Gradien itu juga sama aja kayak turunan pertama dari fungsi. Coba, M itu sama dengan F aksen X1. Coba ini kita turunkan, 4X minus 6, M-nya sama dengan 2. Kita pindah luas, X-nya ketemu berapa? 8, X-nya juga ketemu 2. Berarti X1-nya sama dengan 2. Kita udah dapat M, udah ada X1, berarti sisa Y1. Masih ingat caranya nyari Y1? Nyari Y1 sama semua, yaitu X-nya kita masukkan ke persamaan awal. Berarti Y1-nya sama dengan 2, dikali 2 kuadrat, 6,
dikali 2 plus 1. Ini berapa? 8 dikurangi 12 minus 4 tambah 1 minus 3. Karena kita sudah dapat nilai M, X1 dan Y1, maka persamaan garis singgungnya juga sudah kita dapatkan, yaitu Y plus 3 sama dengan M-nya 2, X minus 2. Selesai. Gampang kan? Dan untuk varian terakhir dari persamaan garis singgung adalah diketahui sudutnya. Ini memang lumayan jarang keluar, cuma beberapa sekolah membahas tentang tentukan persamaan garis singgung yang diketahui, apa tadi? Diketahui sudutnya. Loh, apa hubungannya sudut sama persamaan garis singgung? Masih ingat nggak? Zaman dulu kita pernah diajarin, gradien itu kalau dikaitkan sama sudut, itu adalah M sama dengan tangen theta. Yes. Oke. Jadi di sini kata kuncinya diketahui sudut adalah M sama dengan tangen theta. Kalau sudah ketemu M-nya, berarti nanti kita bisa mencari nilai X1-nya. Kalau udah ketemu X1-nya, kita juga bisa nyari Y1-nya. Rumusnya masih sama, yang Y minus Y1 sama dengan MX minus X1. Masih sama semua. Biar ada bayangan, tak kasih contoh. Yes. Di sini cluenya cuma M tangen theta doang. Yes. Tentukan persamaan garis singgung dari kurva Y sama dengan, kasih angka yang ini ya, X pangkat 3 minus 2X plus 7 yang membentuk sudut 45 derajat. Coba dilihat cluenya sini ya. Tentukan persamaan garis singgung, ada kurva plus ada sudutnya. Diketahui kurva sama sudut. Kalau udah kayak gini, berarti apa yang perlu kita bisa kita temukan pertama kali? Coba dilihat lagi. Kalau ada sudut, kita bisa mencari gradien. M sama dengan tangen theta. Yes, kita isi tangen 45. Masih ingat nggak tangen 45 berapa? Ayo, sin cos tangen sin 45 bagi cos 45. Karena sama, hasilnya adalah 1. Yes. M-nya ketemu. Berarti selanjutnya apa yang perlu kita cari? M, X1, Y1. Yes, kita cari X1-nya. Masih ingat cara nyari X1 kalau diketahui M? M adalah turunan pertama X1. Kita isi M-nya adalah 1. Coba kita turunin berapa? Sepertiga X pangkat 3. X kuadrat minus 2. Kita pindah ruas. 3 sama dengan X kuadrat. Berarti X sama dengan plus minus akar 3. Wow, angkanya kok kayak gini? Nggak usah takut, oke? Ada angka, ada hasil. Berarti X-nya bisa akar 3 atau X-nya juga minus akar 3. Kalau X-nya ada 2, berarti nanti Y-nya ada berapa? Yap, ada 2 juga, karena ini beda-beda ya. Kecuali kalau X-nya sama. Nah, kalau beda-beda berarti Y-nya juga ada 2. Kita cari satu persatu. Untuk X-nya sama dengan akar 3. Berarti Y-nya berapa? Masih ingat cara nyari Y-nya? Kita masukkan X-nya ke persamaan awal. Berarti sepertiga dikali akar 3 pangkat 3 minus 2 kali akar 3 plus 7. Berarti sama dengan akar 3 dipangkatin 3. 3 akar 3 dikali sepertiga berarti sisa akar 3 minus 2 akar 3 plus 7. Berarti sama dengan 7 minus akar 3. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, untuk X sama dengan minus akar 3.
Kita masukkan lagi. Berarti Y sama dengan sepertiga minus akar 3 pangkat 3 dikurangi 2 kali minus akar 3 plus 7. Kita hitung, ini dipangkatin 3 minus 3 akar 3 kecoret, berarti minus akar 3 min kali min plus 7 berarti sama dengan 7 ditambah akar 3. Berarti X-nya kalau kita pasang-pasangkan akar 3, 7 min akar 3 atau minus akar 3, 7 plus akar 3. Kalau udah ketemu X1, Y1 sama M, kita udah bisa ketemu persamaan garis singgung. Ayo persamaan garis singgung yang pertama, berarti Y minus 7 min akar 3, M-nya 1, X min akar 3. Yang kedua, Y minus 7 plus akar 3 sama dengan 1, X plus akar 3. Selesai. Jangan dilihat angka yang jelek, kita bisa ketemu hasilnya. Gampang kan? Setelah kita belajar tentang berbagai jenis persamaan garis singgung, coba saya punya soal, nanti kita identifikasi kira-kira dia penyelesaiannya pakai yang pertama, kedua, ketiga, atau yang lainnya. Coba lihat contohnya. Contoh, yes. Garis singgung di titik A dari kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X min 12 dan tegak lurus dengan garis 2X minus Y sama dengan 2. Coba tentukan titik A tersebut. Oke, udah ada bayangan cara ngerjainnya? Garis singgung ada kurva di titik A. Oke, garis singgungnya tersebut tegak lurus dengan garis ini. Tentukan koordinat titik A. Yang namanya koordinat berarti itu adalah X, Y. Tujuan kita adalah mencari X, Y. Oke, di sini ada kurva apa lagi? Coba. Ada kurva, ada tegak lurus garis. Masih ingat bentuk yang tadi? Tegak lurus sejajar dengan ini. Nanti bisa kita pakai. Kalau tegak lurus berarti M1 dikali M2 sama dengan min 1. Coba garis ini. 2X minus Y sama dengan 2. Ini M-nya berapa? 2X minus Y, masih ingat rumusnya? Pakai minus A per B. Ini A, ini B, berarti 2. Kalau M-nya 2, berarti M yang satunya berapa kira-kira? M1 kali M2 sama dengan min 1. Ini M1-nya kasih 2. M2-nya kita cari. Berarti M2-nya min setengah. Oke. M-nya ketemu. Tujuan kita adalah mencari titik X1, Y1. Berarti setelah ketemu M, apa hubungannya sama X? Masih ingat? M dengan X. Oke. Kurvanya kita turunin, kita masukkan nilai X-nya. Itu sama dengan M. Berarti M sama dengan F aksen X1. Min setengah sama dengan, kita turunin 2X minus 4. Kita pindah ruas, 4 jadi positif, 7 per 2 sama dengan 2X, X-nya sama dengan 7 per 4. Setelah X-nya kita temukan, yang namanya titik itu kan X, Y. Berarti setelah kita cari X, kita cari Y-nya. Masih ingat cara nyari Y? Sama kayak sebelumnya, substitusi X ke persamaan awal. Berarti Y sama dengan
X-nya adalah 7/4 kuadrat dikurangi 4 dikali 7/4 dikurangi 12. Berarti kita hitung 7/4 kuadrat 49/16 dikurangi 7 ini kurangi 19. Coba kita samain penyebutnya. Tadi berapa? 16 kali 19. 6 kali 9. 54. 9. Oke. 14. 6. 1. 304. Berarti ini kita samakan 16. 49 dikurangi 304. Kalau kita kurangi, berarti minus, ini kurang ini, 255/16. Sehingga, dapat kita tarik kesimpulan, titik A, koordinatnya adalah 7/4, minus 255/16. Kalau misalkan mau dilanjut lagi, misalkan pertanyaannya tentukan persamaan garis singgungnya ini yang ada di titik A. Berarti kita udah punya X, kita udah punya Y, kita udah punya M. Tinggal masukkan ke rumus, selesai persamaan garis singgungnya. Karena di sini cuma ditanya titiknya aja, berarti cukup X, Y-nya. Gampang kan?